Kita masih di kerajaan Animalia. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas asal-usul hewan dari paling sederhana yang sangat jauh dari gambaran hewan modern. Kemudian munculnya hewan darat pertama, lalu menuju era para serangga raksasa, dan berakhir di era ketika hewan sudah menjadi lebih kompleks. Sekarang, kita akan melanjutkan petualangan kita menuju era paling dramatis yang sering diceritakan, dunia ketika reptil berjalan tegak hingga munculnya era baru yang didominasi hewan menyusui. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas evolusi hewan. Kita akan memulainya dari trilogi era dinosaurus alias Mesozoikum. Berawal dari periode Triasik yang menandai awal dari era Mesozoikum, sebuah masa transisi besar dalam sejarah kehidupan di bumi. Dunia saat itu baru saja melewati peristiwa kepunahan massal Permian Triasik, bencana terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah planet ini. Sebagian besar spesies di daratan maupun lautan lenyap dalam waktu yang relatif singkat. Akibatnya, bumi pada awal Triasik tampak jauh lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Ekosistem runtuh, keanekaragaman hayati menurun drastis, dan kehidupan harus memulai kembali dari sisa-sisa yang berhasil bertahan. Namun, setelah bencana sebesar itu, pertanyaannya, siapa yang akan menguasai dunia yang baru ini? Pada Triasik awal, banyak hewan yang masih memiliki ciri khas Paleozoikum. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kehidupan mulai berevolusi dengan berbagai bentuk baru. Selama Triasik tengah hingga Triasik akhir, jumlah spesies meningkat secara bertahap dan berbagai kelompok hewan mulai bermunculan. Fosil-fosil dari periode ini memperlihatkan sebuah masa peralihan ketika dunia lama perlahan menghilang dan dunia baru mulai terbentuk. Di daratan, salah satu hewan yang paling umum ditemukan adalah Lystrosaurus, kelompok Synapsida herbivora yang sering disebut sebagai reptil mirip mamalia. Hewan ini berhasil bertahan dari kepunahan massal dan menyebar luas di berbagai wilayah superbenua Pangea. Jika kita berjalan di daratan Triasik awal, kemungkinan besar inilah hewan yang paling sering kita temui. Sementara itu, sungai, rawa, dan danau dikuasai oleh amfibi raksasa yang dikenal sebagai Temnospondyle. Beberapa spesies tumbuh hingga mencapai panjang 4 meter dan memiliki tubuh yang mirip buaya modern. Mereka memiliki kebiasaan menunggu mangsa di tepian perairan, menjadi predator utama ekosistem air tawar. Pada saat yang sama, nenek moyang katak, salamander, dan Cecilia alias amfibi modern diduga mulai berevolusi meskipun jejak fosil mereka masih sangat jarang ditemukan. Di lautan, kehidupan juga mulai pulih. Kelompok-kelompok baru muncul untuk mengisi relung ekologis yang kosong setelah kepunahan besar. Salah satunya adalah Ichthyosaurus, reptil laut yang fosil pertamanya muncul sekitar 250 juta tahun yang lalu. Kelak, mereka akan menjadi salah satu predator paling sukses di lautan Mesozoikum. Menariknya, para ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami dari mana kelompok ini berasal. Bagaimana reptil bisa berevolusi menjadi hewan yang bentuk tubuhnya menyerupai lumba-lumba modern? Hingga kini, pertanyaan tersebut masih menjadi salah satu misteri dalam evolusi reptil laut. Di daratan, salah satu kelompok yang paling sukses adalah Archosauria, kelompok reptil yang kemudian menghasilkan buaya, Pterosaurus, dan dinosaurus. Daratan Triasik dihuni oleh berbagai Archosauria dengan bentuk yang beragam. Contohnya, ada Aetosaurus yang merupakan hewan besar berlapis baja, kemudian Tanystropeus yang memiliki leher yang sangat panjang, dan Dreponosaurus yang memiliki tubuh mirip bunglon dengan cakar di ujung ekornya untuk memanjat. Selain itu, terdapat Phytosaurus yang tampak seperti buaya modern, meskipun sebenarnya berasal dari garis evolusi yang berbeda dengan buaya. Adapun nenek moyang buaya sejati pada masa itu justru berukuran lebih kecil dan bertubuh ramping. Di tengah keragaman reptil aneh ini, muncul kelompok kecil yang awalnya tampak tidak terlalu istimewa. Sekitar 240 juta tahun yang lalu, dinosaurus pertama mulai muncul dalam catatan fosil. Mereka masih berukuran kecil, berjalan dengan 2 kaki, dan hanya merupakan sebagian kecil dari fauna daratan. Tidak ada tanda-tanda bahwa kelompok ini suatu hari nanti akan mendominasi bumi selama lebih dari 160 juta tahun. Kemudian, sekitar 228 juta tahun yang lalu, reptil tidak hanya menguasai daratan dan lautan, mereka mulai menaklukkan langit. Pterosaurus pertama muncul sebagai vertebrata pertama yang mampu terbang aktif. Bentuk awalnya masih relatif kecil, dengan rahang dan ekor yang panjang,
Namun jutaan tahun kemudian, keturunan mereka akan berkembang menjadi penguasa udara dengan rentang sayap yang melebihi banyak pesawat ringan modern. Di tengah dominasi para Archosauria, sebagian Synapsida masih bertahan hidup. Sekitar 225 juta tahun yang lalu, salah satu cabang kelompok ini menghasilkan Mammalia forms, nenek moyang dekat dari mamalia sejati. Mereka kemungkinan adalah hewan kecil pemakan serangga yang aktif pada malam hari, hidup di bawah bayang-bayang reptil yang jauh lebih besar darinya. Sulit membayangkan bahwa makhluk kecil yang bersembunyi di kegelapan ini kelak akan menghasilkan gajah, paus, kelelawar, hingga manusia. Selain itu, pada periode Triasik juga mulai muncul kura-kura bercangkang pertama. Kelompok ini mungkin tidak semegah dinosaurus atau pterosaurus, tetapi mereka berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa, bertahan hingga masa kini, sementara banyak penguasa dunia Triasik telah lama punah. Keturunan kura-kura awal tersebut masih dapat ditemukan hidup di sungai, danau, pantai, bahkan halaman rumah kita saat ini. Sekarang kita beranjak ke periode baru setelah dinosaurus pertama muncul dan mulai berkembang pada periode Triasik. Bumi memasuki periode Jurassik sekitar 201 hingga 145 juta tahun yang lalu. Masa ini sering dianggap sebagai awal kejayaan dinosaurus. Iklim yang hangat dan lembab memungkinkan hutan-hutan luas tumbuh di berbagai penjuru dunia, menciptakan lingkungan yang kaya akan sumber makanan bagi kehidupan darat. Di hutan-hutan Jurassik, dinosaurus herbivora berevolusi menjadi raksasa daratan. Sauropoda seperti Diplodocus, Apatosaurus, dan Brachiosaurus memiliki leher yang sangat panjang, memungkinkan mereka menjangkau dedaunan yang tidak dapat dicapai oleh hewan lain. Di samping mereka, hidup dinosaurus memakan tumbuhan lain seperti Stegosaurus yang mudah dikenali dari deretan lempeng tulang besar di sepanjang punggungnya. Melimpahnya herbivora raksasa menciptakan peluang bagi munculnya predator besar. Theropoda seperti Allosaurus menjadi salah satu pemburu utama pada masa Jurassik. Selain itu, terdapat pula theropoda berukuran lebih kecil yang lincah dan kemungkinan berburu hewan-hewan kecil di lingkungan hutan yang lebat. Di tengah dominasi dinosaurus, salah satu peristiwa evolusi paling penting dalam sejarah kehidupan juga sedang berlangsung. Bagaimana jika burung yang kita lihat saat ini sebenarnya merupakan keturunan dinosaurus? Petunjuk pertama datang dari fosil Archaeopteryx. Hewan ini memiliki bulu dan sayap seperti burung, tetapi juga mempertahankan banyak ciri dinosaurus. Fosil tersebut menjadi salah satu bukti awal yang menunjukkan hubungan antara burung dan dinosaurus theropoda. Sejak penemuan Archaeopteryx, semakin banyak fosil dinosaurus berbulu ditemukan, memperkuat kesimpulan bahwa burung modern merupakan keturunan langsung dari kelompok dinosaurus tertentu yang berhasil bertahan hingga saat ini. Sementara itu, kehidupan di lautan berkembang tidak kalah spektakuler. Lautan Jurassik dipenuhi ikan, hiu, pari, amonit, dan belemnit yang berkerabat dengan cumi-cumi modern. Di antara mereka, ada reptil laut raksasa seperti Ichthyosaurus yang bertubuh mirip lumba-lumba, dan Plesiosaurus dengan leher panjang yang khas. Hewan-hewan ini menjadi predator puncak di berbagai ekosistem laut. Pada periode yang sama, nenek moyang buaya modern juga mulai berkembang. Mereka beradaptasi sebagai hewan semi-akuatik yang hidup di sungai, rawa, dan bahkan lingkungan laut. Meskipun belum sepenuhnya menyerupai buaya modern, kelompok inilah yang kelak akan bertahan melewati berbagai kepunahan massal hingga saat ini. Jika daratan dikuasai dinosaurus dan lautan dikuasai reptil laut, siapa yang menguasai langit? Jawabannya masih reptil, yaitu Pterosaurus. Kelompok reptil terbang ini telah muncul sejak periode Triasik, tetapi pada masa Jurassik, mereka menjadi jauh lebih beragam. Beberapa berburu ikan di pesisir, sementara yang lain menangkap hewan-hewan kecil atau melayang di atas lautan mencari mangsa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi, vertebrata berhasil mendominasi 3 lingkungan utama sekaligus, daratan, lautan, dan udara. Di bawah bayang-bayang dinosaurus raksasa, mamalia awal tetap bertahan. Ukurannya masih kecil, umumnya tidak lebih besar dari tikus, dan kemungkinan aktif pada malam hari untuk menghindari predator. Meskipun tampak tidak mencolok dibandingkan dinosaurus, kelompok kecil inilah yang kelak akan menjadi nenek moyang seluruh mamalia modern, termasuk manusia. Sementara dinosaurus mencapai puncak kejayaannya, mamalia perlahan mengembangkan karakteristik yang kelak memungkinkan keturunannya menyebar ke seluruh dunia. Kini, kita sudah ada di akhir era Mesozoikum. Inilah periode Cretaceous. Periode ini berlangsung dari sekitar 145 hingga 66 juta tahun yang lalu, menjadikannya periode terpanjang dalam era Mesozoikum. Namun,
perubahan terbesar pada masa ini tidak dimulai oleh dinosaurus. Perubahan itu justru berawal dari tumbuhan. Selama ratusan juta tahun sebelumnya, daratan didominasi oleh tumbuhan berbiji terbuka alias gymnosperm. Kemudian muncul kelompok baru yang perlahan mengubah wajah ekosistem bumi, yaitu tumbuhan berbunga atau angiosperm. Pada awal kemunculannya, mereka hanyalah salah satu kelompok tumbuhan di antara banyak pesaing lainnya. Namun, dalam waktu yang relatif singkat secara geologi, mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia. Lalu, apa yang membuat tumbuhan berbunga begitu berhasil? Dan kenapa di video evolusi hewan ini kita malah sedikit membahas tumbuhan? Jawabannya, karena suksesnya tumbuhan berbunga melibatkan makhluk-makhluk kecil yang sering luput dari perhatian. Itulah kenapa saat ini penting untuk membahas tumbuhan. Perkembangan tumbuhan berbunga berjalan beriringan dengan evolusi serangga penyerbuk, kumbang, tawon, lebah purba, dan berbagai serangga lainnya mulai berinteraksi dengan bunga dalam hubungan yang saling menguntungkan. Tumbuhan memperoleh bantuan untuk menyebarkan serbuk sari secara lebih efisien, sementara serangga mendapatkan sumber makanan berupa nektar. Hubungan timbal balik ini memicu proses koevolusi yang berlangsung selama jutaan tahun. Akibatnya, baik tumbuhan maupun serangga mengalami diversifikasi yang sangat cepat, menghasilkan berbagai bentuk bunga dan strategi penyerbukan yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Sementara itu, di dunia para raksasa, dinosaurus masih terus berkembang. Beberapa sauropoda raksasa yang mendominasi Jurassic telah menghilang, tetapi kerabat mereka yang dikenal sebagai Titanosaurus justru berkembang menjadi jauh lebih besar lagi. Sebagian di antaranya menjadi hewan darat terbesar yang pernah hidup di bumi. Tidak hanya sauropoda, di berbagai daratan dan hutan, kawanan Hadrosaurus, Ankylosaurus, dan Ceratopsia menjelajah dengan berkelompok, membentuk salah satu komunitas herbivora paling sukses dalam sejarah kehidupan. Melimpahnya hewan pemakan tumbuhan tentu menyediakan peluang bagi para predator. Theropoda masih menduduki puncak rantai makanan. Pada masa inilah, beberapa pemburu paling terkenal muncul. Salah satunya adalah Tyrannosaurus Rex. Selain T-Rex, ada juga predator lain yang cukup terkenal seperti Spinosaurus dan Velociraptor. Di langit, Pterosaurus masih menjadi penguasa udara. Beberapa spesies berkembang menjadi raksasa yang belum pernah ditandingi oleh hewan terbang manapun setelahnya. Salah satu yang paling terkenal adalah Quetzalcoatlus dengan rentang sayap yang dapat mencapai lebih dari 10 meter. Namun, pada saat yang sama, kelompok lain diam-diam mulai berkembang, yaitu burung. Ketika Pterosaurus masih mendominasi langit, keturunan dinosaurus theropoda berbulu terus berevolusi menjadi burung yang semakin beragam. Bulu yang awalnya mungkin berfungsi sebagai pengatur suhu atau alat komunikasi, kini menjadi perangkat aerodinamis yang semakin efisien. Perlahan, kelompok ini mulai mengisi berbagai relung ekologi di udara dan meletakkan dasar bagi seluruh burung modern yang hidup saat ini. Di lautan, kehidupan mencapai tingkat keanekaragaman yang luar biasa. Reptil laut seperti Mosasaurus menjadi predator puncak yang menguasai samudra. Di sekeliling mereka hidup hiu, ikan bersirip pari, lobster, kepiting, serta berbagai moluska yang memenuhi perairan dunia. Ekosistem laut Cretaceous termasuk salah satu yang paling kompleks dan produktif dalam sejarah bumi. Sementara reptil mendominasi hampir seluruh lingkungan, mamalia tetap bertahan, tapi masih di balik bayang-bayang para raksasa tersebut. Sebagian besar masih berukuran kecil dan aktif pada malam hari, namun penelitian modern menunjukkan bahwa mereka tidak sekedar bertahan hidup. Mamalia mulai berevolusi dengan berbagai cara hidup baru. Ada yang menjadi pemanjat, penggali, perenang, hingga berburu serangga khusus. Dengan kata lain, fondasi keberhasilan mamalia sebenarnya sedang dibangun ketika dinosaurus masih berada di puncak kejayaannya. Selama jutaan tahun, dunia Cretaceous tampak begitu stabil. Hutan dipenuhi tumbuhan berbunga, dinosaurus mendominasi daratan, Pterosaurus menguasai langit, dan Mosasaurus berburu di lautan. Tidak ada tanda-tanda bahwa era ini akan segera berakhir. Namun, sejarah kehidupan di bumi seringkali berubah karena peristiwa yang tidak terduga. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam wilayah yang kini menjadi semenanjung Yucatan di Meksiko. Peristiwa tersebut memicu kepunahan massal Cretaceous Paleogen. Seluruh dinosaurus non-unggas punah, begitupun pula Pterosaurus dan banyak reptil laut raksasa. Diperkirakan sekitar 3/4 spesies yang hidup saat itu menghilang dari muka bumi. Dengan berakhirnya Cretaceous, berakhir pula era Mesozoikum, masa ketika reptil mendominasi planet ini selama lebih dari 180 juta tahun. Namun dari reruntuhan dunia pada saat itu, kelompok kecil yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang dinosaurus
akhirnya memperoleh kesempatan untuk berkembang. Mamalia kini memasuki panggung utama sejarah kehidupan, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Setelah berakhirnya periode Kretaseus sekitar 66 juta tahun yang lalu, bumi memasuki periode Paleogen, periode pertama dari era Kenozoikum. Jika Mesozoikum dikenal sebagai zaman reptil karena dominasi dinosaurus dan reptil raksasa lainnya, maka Paleogen menandai awal kebangkitan mamalia. Namun, perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Kepunahan massal mengakhiri era dinosaurus telah menghancurkan sebagian besar ekosistem dunia, dan diperlukan lebih dari 2 juta tahun sebelum lingkungan bumi kembali pulih sepenuhnya. Tapi, siapa yang bertahan dan meneruskan evolusi? Periode Paleogen diawali dengan kala Paleosen sekitar 66 hingga 56 juta tahun yang lalu. Pada dasarnya, semua hewan di zaman sekarang adalah keturunan mereka yang selamat dari kepunahan massal 66 juta tahun yang lalu. Tapi, ada beberapa kelompok hewan yang selalu menjadi sorotan. Di antaranya, ada mamalia dan burung yang menjadi kelompok vertebrata yang paling cepat memanfaatkan relung ekologis yang ditinggalkan oleh dinosaurus. Meskipun demikian, mamalia Paleosen masih berukuran relatif kecil, bahkan spesies terbesar hanya mencapai ukuran seekor kuda poni kecil. Hilangnya reptil raksasa membuka peluang evolusi yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam jutaan tahun, mamalia tidak lagi hidup di bawah dominasi dinosaurus. Berbagai garis keturunan mulai berkembang dan menyebar ke habitat-habitat baru. Berbagai kelompok mamalia juga mulai berevolusi dengan cara hidup yang berbeda, mulai dari pemakan serangga, pemakan tumbuhan, hingga predator kecil. Sementara burung juga mengalami diversifikasi yang pesat. Di perairan, perubahan yang tidak kalah besar juga terjadi. Sebagian besar reptil laut telah punah pada akhir Kretaseus, menyisakan kelompok yang lebih tangguh seperti kura-kura dan buaya. Hiu dan ikan bertulang menjadi semakin umum, sementara berbagai kelompok moluska dan invertebrata laut mulai berkembang menjadi bentuk-bentuk yang lebih modern. Laut Paleogen awal mulai terlihat lebih mirip dengan lautan masa kini dibandingkan lautan pada zaman dinosaurus. Setelah berakhirnya kala Paleosen sekitar 56 juta tahun yang lalu, bumi memasuki kala Eosen, salah satu periode terhangat dalam era Kenozoikum. Suhu global meningkat hingga pohon-pohon dapat tumbuh di wilayah kutub. Lingkungan yang hangat ini mendukung diversifikasi mamalia dalam skala yang lebih besar. Pada awal Eosen muncul kelompok mamalia Perissodactyla yang kelak menghasilkan kuda, tapir, dan badak. Pada saat yang sama, mamalia Artiodactyla juga mulai berkembang, termasuk nenek moyang unta dan hewan pemamah biak modern lainnya. Namun, sesuatu yang menarik terjadi di perairan. Salah satu peristiwa evolusi terpenting pada masa Eosen adalah munculnya mamalia laut pertama. Pada periode inilah, nenek moyang paus mulai beradaptasi dengan kehidupan di perairan. Dari mamalia darat yang hidup di dekat pantai dan sungai, mereka secara bertahap berevolusi menjadi perenang yang semakin terampil. Proses ini menjadi salah satu contoh paling menakjubkan dalam sejarah evolusi vertebrata. Di daratan, ekosistem Eosen dipenuhi oleh mamalia yang semakin beragam dibandingkan periode sebelumnya. Berbagai kelompok herbivora mulai berkembang dan mengisi hutan-hutan yang luas, memakan dedaunan, buah-buahan, serta tumbuhan bawah. Di antara pepohonan, primata awal mulai berevolusi, menandai awal kemunculan kelompok yang kelak akan menghasilkan monyet, kera, dan manusia. Di samping itu, hewan pengerat primitif mulai menyebar ke berbagai habitat. Sementara itu, kelompok predator mamalia juga mengalami diversifikasi. Beberapa karnivora bahkan telah mengembangkan taring panjang yang menjadi cikal bakal bentuk predator bergigi pedang yang akan lebih umum pada periode-periode berikutnya. Menjelang pertengahan hingga akhir Eosen, iklim global mulai mengalami pendinginan secara bertahap. Tren ini terus berlanjut hingga memasuki kala Oligosen sekitar 34 juta tahun yang lalu. Perubahan iklim tersebut mengubah wajah dunia. Hutan yang sebelumnya mendominasi banyak wilayah mulai menyusut, sementara lingkungan yang lebih terbuka semakin meluas. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi hewan-hewan yang mampu bergerak cepat di ruang terbuka. Akibatnya, banyak mamalia berevolusi menjadi pelari yang lebih efisien. Kuda berjari 3 mulai berkembang, berbagai spesies badak menyebar di banyak wilayah, dan Oreodon menjadi salah satu herbivora yang paling umum di daratan Amerika Utara. Predator juga ikut beradaptasi. Kelompok karnivora menjadi semakin beragam, termasuk nenek moyang anjing, kucing, dan berbagai predator mamalia lainnya. Di Asia Tengah, hidup salah satu mamalia terbesar sepanjang sejarah, yaitu
Paraceratherium. Kerabat badak raksasa ini dapat mencapai ukuran 5 meter dan menjadi mamalia darat terbesar yang pernah hidup di bumi. Sementara itu, Amerika Utara dihuni oleh hewan besar seperti Brontotherium, salah satu mamalia besar yang pernah berkembang di benua itu. Di antara herbivora besar tersebut, hidup berbagai mamalia lain seperti Subiracodon, salah satu badak sejati pertama yang justru tidak memiliki cula. Kemudian ada Prototapirus yang merupakan tapir awal, serta Poebotherium, nenek moyang unta yang masih berukuran kecil. Sementara itu, predator seperti Hyenodon menjadi pemburu utama, sedangkan kucing bergigi pedang awal seperti Hoplophoneus mulai muncul sebagai pemangsa yang efektif. Di Afrika, muncul kelompok kera antropoid pertama, nenek moyang jauh dari kera modern dan manusia. Di Amerika Selatan yang masih terisolasi dari benua lain, evolusi menghasilkan fauna yang unik, termasuk burung predator raksasa. Lautan Oligocene juga mengalami perubahan penting. Paus terus berevolusi dan terpisah menjadi dua kelompok utama yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu paus bergigi dan paus balin. Menjelang akhir Oligocene, anjing laut dan singa laut pertama mulai muncul, menambah keragaman mamalia laut yang berkembang pesat selama Kenozoikum awal. Berakhirnya kala Oligocene juga mengakhiri periode Paleogen, dan kini bumi memasuki periode baru yang ilmuwan menamainya periode Neogen, yang diawali dari kala Miocene sekitar 23 hingga 5 juta tahun yang lalu. Miocene merupakan masa transisi menuju dunia modern. Sebagian besar kelompok hewan yang hidup saat ini mulai muncul dalam bentuk yang sudah mudah dikenali. Perluasan padang rumput di banyak wilayah dunia mendorong perubahan besar pada mamalia darat. Banyak kelompok mamalia modern mengalami diversifikasi, sementara beberapa kelompok yang lebih primitif mulai menurun dan akhirnya punah. Perubahan vegetasi juga memengaruhi evolusi herbivora. Rumput modern yang kaya silika menyebar luas, sehingga hewan pemakan tumbuhan berevolusi mengembangkan gigi bermahkota tinggi yang lebih tahan terhadap keausan. Kelompok yang gagal beradaptasi mengalami penurunan dan kepunahan. Pada saat yang sama, predator mamalia juga berkembang, termasuk berbagai kerabat karnivora modern. Di lautan, kehidupan menjadi semakin mirip dengan ekosistem modern. Berbagai jenis paus bergigi dan paus balin berkembang pesat, bersama dengan anjing laut, singa laut, walrus, dan sapi laut. Sementara itu, hiu raksasa Megalodon menjadi salah satu ikan predator terbesar yang pernah hidup di lautan. Burung modern juga semakin beragam. Pada akhir Miocene, hampir seluruh kelompok burung modern telah muncul, sementara burung laut mencapai tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Miocene juga penting dalam evolusi primata. Sekitar 100 spesies kera hidup di Afrika, Asia, dan Eropa. Menjelang akhir zaman ini, hominin awal, yaitu kelompok kera bipedal yang berada di garis keturunan manusia, mulai muncul di Afrika, termasuk Sahelanthropus, Orinin, dan bentuk awal dari Ardipithecus. Periode ini kemungkinan juga bertepatan dengan pemisahan garis evolusi manusia dan simpanse. Setelah Miocene berakhir, sekitar 5,3 hingga 2,6 juta tahun yang lalu, bumi memasuki kala Pliocene. Meskipun iklim terus mendingin, padang rumput dan sabana tetap menjadi salah satu habitat utama di banyak wilayah dunia. Mamalia yang telah beradaptasi dengan lingkungan terbuka terus berkembang dan menghasilkan berbagai bentuk baru. Salah satu peristiwa penting pada masa ini adalah terbentuknya jembatan genting Panama yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sebelumnya, kedua benua tersebut telah terpisah selama jutaan tahun sehingga masing-masing terjadi evolusi fauna yang sangat berbeda. Ketika hubungan darat akhirnya terbentuk, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai pertukaran fauna besar Amerika. Di Afrika, peristiwa evolusi penting lainnya juga sedang berlangsung. Kelompok hominin awal mulai muncul dalam catatan fosil. Salah satu yang paling terkenal adalah Australopithecus, kerabat awal manusia yang hidup sekitar 3 juta tahun yang lalu. Kemunculan kelompok ini menandai awal dari perjalanan evolusi yang pada akhirnya akan menghasilkan genus Homo. Berakhirnya kala Pliocene menandai masuknya zaman baru. Beberapa menyebutnya sebagai periode baru bernama periode Quarter, namun beberapa masih menganggapnya sebagai bagian dari periode Neogen. Inilah kala Pleistocene, zaman yang sering disebut sebagai zaman es. Namun, berbeda dengan anggapan umum, bumi tidak selalu tertutup es sepanjang periode ini. Sebaliknya, iklim mengalami siklus berulang antara fase dingin ketika lapisan es meluas dan fase yang lebih hangat ketika lapisan es menyusut kembali. Selama Pleistocene, terjadi setidaknya 20 siklus glasiasi besar. Pada puncaknya, lapisan es menutupi sekitar sepertiga permukaan daratan bumi.
Sejumlah besar air terperangkap dalam bentuk es sehingga permukaan laut turun lebih dari 100 meter dibandingkan saat ini. Lingkungan yang keras tersebut dihuni oleh berbagai mamalia besar yang kini dikenal sebagai megafauna zaman es. Mamut berbulu, badak berbulu, bison raksasa, rusa besar, dan berbagai mamalia lainnya menjelajahi padang rumput dingin yang membentang luas di Eurasia dan Amerika Utara. Sementara itu, predator besar seperti singa gua dan Smilodon berburu di antara kawanan herbivora tersebut. Pada masa yang sama, kelompok manusia juga mengalami perkembangan penting. Berbagai spesies manusia termasuk Homo erectus, Homo neanderthalensis, dan akhirnya Homo sapiens, serta berbagai spesies manusia lainnya hidup selama periode ini. Mereka bahkan sempat hidup berdampingan di beberapa wilayah. Selain itu, migrasi manusia keluar dari Afrika dan menyebar ke berbagai benua juga dimulai pada zaman Pleistosen. Menjelang akhir kala Pleistosen sekitar 11.700 tahun yang lalu, sebagian besar megafauna Pleistosen menghilang. Mamut, badak berbulu, dan banyak mamalia besar lainnya mengalami kepunahan. Penyebabnya masih menjadi perdebatan, tetapi banyak ilmuwan berpendapat bahwa kombinasi perubahan iklim dan aktivitas manusia memainkan peran penting dalam peristiwa tersebut. Berakhirnya Pleistosen menandai akhir dari dunia yang dihuni mamalia raksasa zaman es. Bumi kemudian memasuki kala Holosen, zaman yang masih berlangsung hingga sekarang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kehidupan, satu spesies mamalia, yaitu manusia, mulai menjadi kekuatan utama yang membentuk ekosistem planet ini. Ratusan juta tahun lalu, kerajaan hewan hanyalah kumpulan organisme sederhana yang hidup di lautan purba. Namun melalui proses evolusi yang berlangsung selama waktu yang hampir sulit dibayangkan, kehidupan terus berkembang dan terdiversifikasi menjadi jutaan bentuk yang berbeda. Perjalanan panjang ini tidak hanya menghasilkan hewan-hewan raksasa, predator puncak, atau spesies dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga melahirkan makhluk yang mampu mempelajari asal-usulnya sendiri. Dan meskipun kita telah memahami banyak hal tentang masa lalu, jutaan spesies yang telah punah masih menyimpan kisah yang belum sepenuhnya terungkap. Dan evolusi bukanlah cerita yang telah selesai, melainkan perjalanan panjang yang masih terus berlangsung hingga hari ini. Untuk berbagai detail adaptasi dari hewan-hewan yang kita bahas pada video ini, akan kita bahas di episode yang terpisah. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Seperti biasa di akhir video mari kita bacakan pesan dari donatur Risaweria dan Super Thanks YouTube. Pertama dari Cecilia Yanti, channel edukasi yang sangat baik, semoga dapat membantu mendorong kita terutama generasi muda untuk melestarikan flora dan fauna. Terima kasih juga dan tentu saja sangat senang untuk kami semua jika konten-konten kami bisa benar-benar berdampak. Dan itu adalah memang yang selalu kami harapkan, di mana konten-konten kami bisa memberi kesadaran untuk kita sama-sama melestarikan flora dan fauna. Kemudian dari Hamad, semangat terus bikin kontennya ya Min. Terima kasih, tentu saja dengan dukungan teman-teman kita akan selalu semangat. Doain aja. Kemudian terakhir dari BA, semangat ya kak kontennya, yang aku kasih nggak seberapa, tapi konten pengetahuan yang kakak berikan sangat luar biasa. Stay successful. Terima kasih doanya. Sangat senang jika konten kami ternyata bisa seberarti itu untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Tentu saja dukungan teman-teman ini akan sangat berarti untuk kami membuat konten-konten edukasi ke depannya.